فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masuk kepada tafsir dari ayat yang baru, yaitu ayat yang ke 116 dan 117 di dalam Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan mereka mengatakan Allah mengambil anak, yaitu Allah memiliki anak. Bahkan hanya milik Allah lah di seluruh, yaitu seluruh apa yang di langit dan di bumi, dan semuanya tunduk patuh kepadanya. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, yaitu Dia yang pertama, dan tidak ada yang pernah memberikan contoh kepada Allah Ta'ala tentang langit dan bumi. Dan apabila Dia menetapkan suatu perkara, maka hanyalah Dia berkata kepada perkara tadi, jadilah engkau, maka terjadilah dia. Baik, dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah tentang waqalu, mereka mengatakan. Mereka itu siapa? Kata beliau, yaitu orang Yahudi, Nasrani dan musyrikun, dan setiap orang yang mengatakan perkataan itu, perkataan ittakhadallahu walada, Allah mengambil anak, Allah memiliki anak. Mereka menisbatkan Allah kepada sesuatu yang tidak layak, tidak sesuai dengan keagungannya, dan mereka melakukan perkara yang paling buruk, serta mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan keyakinan tadi. Sementara Allah Ta'ala bersabar terhadap perbuatan mereka itu. Dia telah menyabarkan dirinya untuk, yaitu terhadap perbuatan mereka, dan Dia sering memaafkan mereka. Bahkan Dia masih terus memberikan mereka rezeki, sementara mereka telah menghinakan Dia. Yang mengatakan Allah punya anak, dia telah menghinakan Allah, karena memiliki anak itu adalah sifat khusus makhluk untuk melengkapi mereka. Karena memang yang namanya makhluk itu adalah tidak sempurna, dia perlu keturunan untuk melanjutkan nama dia, melanjutkan nama keluarga dia, dan juga untuk menambah pahala dia sendiri, dan juga untuk membantu dia dalam mengurusi kehidupannya, untuk mewarisinya, dan seterusnya. Baik, maka manakala mereka menyatakan Allah punya anak, berarti mereka itu telah menghina Allah Ta'ala. Dan Allah Maha Penyabar. Subhanah. Kemudian dimunculkan di sini maf'ul mutlak. Kata Imam As-Sa'di, yaitu tanazzaha wa taqaddas. Ini maknanya semuanya saling berdekatan. Sabbaha, mensucikan. Tanazzah yaitu menyucikan. Taqaddas juga sama. Yaitu apa? Intinya adalah menyucikan diri sendiri, membersihkan diri sendiri dari segala perkara yang disifatkan oleh orang-orang musyrikun dan orang-orang yang zalim, yang mana perkara tadi tidak sesuai dengan keagungan Allah. Berarti makna ayat ini adalah maka maha suci zat yang hanya miliknya lah kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi,
yang mana dia tidak tertimpa satu kekurangan pun dari sisi manapun. Bersamaan dengan Allah Ta'ala membantah perkataan mereka tadi dengan kalimat subhanah, ini adalah bantahan, dia juga menegakkan hujjah dan bukti tentang kesucian dia dari perkara tersebut. Makanya dia berfirman setelahnya, ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan hanya milik Allah lah seluruh yang di langit dan di bumi, yaitu semuanya adalah milik dia dan hamba dia. Tidak ada yang jadi anak dia, tidak ada yang dikatakan sebagai waliul ahd, sebagai putra mahkota dan sebagainya. Semuanya adalah milik dia, semuanya hamba dia. Yaitu mereka semua adalah milik dia dan hamba dia, kepunyaannya dan hambanya. Dia mengendalikan mereka seperti pengendalian seorang pemilik kepada apa saja yang dia miliki, atau mamalik, yaitu hamba sahaya dia. Dan mereka tunduk patuh kepadanya, mereka ditundukkan di bawah pengaturannya, di bawah tadbirnya. Maka jika mereka semua adalah hamba dia dan sangat tergantung kepadanya, sementara dia sangat tidak memerlukan mereka, bagaimana ada satu saja dari makhluk tersebut menjadi anak dia? Sementara anak itu pasti dia sejenis dengan orang tuanya. Iya, anak manusia dia manusia juga, anak kambing dia kambing juga, anak jin berarti dia jin juga, dan seterusnya. Karena dia adalah bagian dari orang tuanya itu. Sementara Allah Ta'ala yang memiliki segalanya, yang menundukkan segalanya, dan kalian semua adalah hamba sahaya dia dan ditundukkan kepadanya, dan dia maha kaya, sementara kalianlah yang sangat tergantung kepadanya. Bagaimana dengan bersamaan dengan ini semua, lalu Allah itu memiliki anak? Ini termasuk kebatilan yang paling batil dan paling bodoh. Kemudian kata beliau, al-qunut kulullahu qanitun. Qunut ini ada dua jenis. Yang pertama qunutun am, ketundukan yang bersifat umum, yaitu ketundukan para makhluk semuanya di bawah pengaturan si pencipta. Yaitu apa? Tunduk pada takdir, tak mampu menghindar. Yang kedua qunutun khas, yang ini yang dengan sukarela, yaitu qunut ibadah. Untuk jenis yang pertama, maka seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, tunduk kepada takdir Allah Ta'ala. Adapun jenis yang kedua adalah seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan tunduk patuh, yaitu dengan kesukarelaan, tidak ada paksaan. Kemudian Allah berfirman, badi'us samawati wal ard, yaitu pencipta langit dan bumi dalam pola yang telah dia mantapkan. Betul-betul penciptaan itu mantap, bukan hanya ini prototipenya, masih mungkin untuk try and error, tak ada demikian. Sekali mencipta sudah langsung dengan penuh kesempurnaan makhluk tentunya, yaitu tidak ada yang timpang dalam penciptaan yang Allah lakukan. Semuanya sudah diatur dan dikehendaki demikian. Dan paling bagusnya, tanpa ada contoh sebelumnya, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, dan apabila dia menetapkan suatu urusan, cukuplah baginya untuk mengatakan pada perkara tadi, jadilah engkau, maka terjadilah dia. Maka apa yang dia kehendaki tadi itu tidak membangkang darinya, yaitu dikehendaki tercipta. Tak ada istilah jadilah engkau, tak naklah, tak mungkin. Begitu Allah menyuruh untuk jadilah, pasti terjadi. Dan tidak akan mampu menghalangi dari itu. Baik, sampai di sini tafsir dari Imam As-Sa'di terhadap ayat tersebut. Kita baca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini.
Beliau mengatakan istamalat hadhil ayatul karimah wallati taliha ala raddi ala nasara alaihim la'inullah. Ayat yang mulia ini mencakupi bantahan terhadap orang-orang Nasrani. Semoga laknat-laknat Allah tercurah pada mereka. Wa kadza man asbahahum minal yahud. Demikian pula orang-orang yang menyerupai mereka dari kalangan Yahudi, wa min musyrikil Arab, dan orang musyrikin Arab. Mimman ja'alal malaikata banatillah, yang menjadikan malaikat adalah anak perempuannya Allah. Demikian pula agama apapun yang meyakini Allah punya anak, maka dia termasuk dalam pembahasan ini. Fa'akdzaballahu jami'ahum fi da'wahum wa qawlihim inna lillahi walada. Maka Allah mendustakan mereka semua di dalam dakwaan mereka dan perkataan mereka bahwasanya Allah memiliki anak. Faqala ta'ala subhanah. Maka Allah Ta'ala berfirman, maha suci dia. Ay ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha an dzalika uluwan kabira. Ini maknanya saling berdekatan. Yaitu dia maha tinggi, maha suci, dan maha bersih dari itu semua, dengan ketinggian yang besar. Ballahu ma fis samawati wal ard. Akan tetapi hanya miliknya lah segala yang di langit dan yang di bumi. Ay laisal amru kamaftarau. Maknanya adalah bukanlah perkaranya seperti yang mereka buat-buat itu. Wa innama lahu mulkus samawati wal ard. Hanya saja, hanya miliknya lah seluruh kekuasaan di langit dan di bumi. Semuanya adalah hamba dia, bukan anak dia. Tidak ada anak bagi dia. Wa huwa at-tasarrufu fihim. Mulkus samawati yaitu at-tasarruf, yaitu pengendalian pada mereka itu hanya milik dia. Wa huwa khaliquhum wa raziquhum. Dia adalah pencipta mereka, pemberi rezeki untuk mereka. Wa muqaddiruhum wa musakhiruhum, yang menakdirkan mereka dan menundukkan mereka. Wa musayyiruhum wa musarrifuhum, yang memperjalankan mereka dan juga membolak-balikkan mereka. Kama yasha, sekehendak dia. Wal jami'a bidun lahu wa mulkun lah. Mereka semua adalah hamba untuknya dan yaitu milik dia. Fa kaifa yakunu lahu waladun minhum, maka bagaimana dia memiliki anak dari kalangan mereka? Wal walad innama yakunu mutawalladan min syai'aini mutanasibain. Sementara anak itu hanyalah terlahirkan dari dua benda yang saling sesuai. Wa huwa tabaraka wa ta'ala laisa lahu nadhir. Sementara Allah tabaraka wa ta'ala tidak memiliki tandingan, sesuatu yang mirip dengan dia. Yaitu apa? Anak kambing itu lahir dari perkawinan dua kambing juga. Demikian pula anak manusia lahir dari dua manusia sejenis. Demikian pula anak jin itu dari perkawinan jin dengan jin, dan seterusnya. Demikian pula seluruh makhluk hidup yang sifatnya adalah memiliki anak. Ini hukum asalnya demikian. Kalaupun pernah terjadi ada ibu yang mampu melahirkan anak tanpa ayah, ini adalah bukti kekuasaan Allah tentang Maryam itu. Dan bahkan Allah mampu menciptakan sesuatu tanpa ada ayah, tanpa ibu, yaitu Nabi Adam. Dan mampu menciptakan seseorang tanpa memiliki ibu, yaitu Hawa. Tapi secara sunnatullah yang lain-lain memiliki ibu dan ayah. Sementara yang ini Allah Ta'ala menjadikan Maryam punya anak tanpa Allah Ta'ala menyatakan itu adalah anak dia, tapi itu adalah ciptaan dia.
Dia letakkan sesuai dengan yang dia kehendaki melalui malaikat Jibril. Adanya ruh di siapa yang dikehendaki. Baik. Dan Allah mengatakan itu bukan anak dia. Maka memang itu bukan anak dia. Selesai. Sebagaimana Allah menciptakan Adam tanpa Allah mengatakan itu anak saya. Sebagaimana Allah menciptakan Hawa diambil dari Adam tanpa Allah mengatakan itu anak saya. Maka memang itu bukan anak dia. Dia tidak punya anak. Baik. Kemudian wala musyarikun fi 'azamatihi wa kibriyaih. Tidak ada yang menyekutui dia, berserikat, berkongsi dengan dia di dalam keagungannya dan kebesarannya. Wala sahibatun lah. Dia tidak memiliki istri. Fa kaifa yakunu lahu walad? Maka bagaimana dia memiliki anak? Kalau ada orang bilang, bukankah Adam tidak punya istri tapi dia punya anak? Kita katakan, bukankah Allah Ta'ala menyatakan laisa kamitslihi syai'? Tiada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Baik, Adam bukan Allah, Allah bukan Adam. Maka ini lain sama sekali. Adam adalah makhluk dan Allah terserah dia menjadikan makhluk lahir dari makhluk yang lain atau makhluk mampu melahirkan makhluk yang lain, itu terserah dia. Sementara Allah bukan jenis makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Bagaimana dia memiliki anak sementara dia tidak memiliki istri? Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Jadi seluruhnya itu bukan anak dia, tapi seluruhnya adalah kepunyaan dia dan hamba dia. Dia ciptakan sesuka dia. Makanya wa khalaqa kulla syai', dia mencipta segala sesuatu. Berarti apa? Anak itu seluruh anak, seluruh orang tua dan seterusnya itu adalah ciptaan dia. Demikian pula anak dari Maryam itu adalah ciptaan Allah, bukan anak Allah. Sebagaimana Allah mampu menciptakan yang lain-lain. Baik. Wa qala ta'ala wa qalu takhadar rahmanu walada. Allah Ta'ala berfirman, dan Ar-Rahman memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat besar. Besar sampai seperti apa? Sifat dari idda itu dijelaskan setelahnya. Naatnya setelahnya. Takadus samawatu yatafattarna min. Hampir-hampir langit itu pecah disebabkan oleh ucapan kalian tadi. Watang syakul ard, dan gunung dan bumi itu terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung runtuh berjatuhan. Angda'aulir rahmani walada, disebabkan karena mereka menyatakan Allah itu punya anak. Tayyib. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk yang besar tadi mereka memiliki idrak, memiliki pengetahuan. Sebagaimana dulu mereka ditawari untuk memikul amanah, mereka merasa takut dan memilih untuk tidak memikul amanah tadi. Sebagaimana ketika mereka diciptakan, lalu dikatakan pada mereka, datanglah kalian dengan sukarela atau terpaksa. Lalu mereka mengatakan, kami datang dalam keadaan sukarela. Jadi para makhluk tadi, langit, demikian bumi seisinya termasuk gunung, mereka memiliki idrak, memiliki kemampuan untuk mengetahui dan menilai. Sesuai dengan yang Allah Ta'ala kurniakan pada mereka. Termasuk kemampuan mereka dalam menilai adalah masalah penilaian tentang Allah punya anak. Mereka sangat marah. Mereka tahu Allah dan mereka kenal bahwasanya kesucian Allah itu konsekuensinya adalah Allah tidak punya anak. Sama sekali dia tidak perlu anak. Dia tidak mati untuk kemudian memerlukan ahli waris. Nah, mereka sangat marah ketika ada orang mengatakan Allah punya anak. Ini menunjukkan kecemburuan mereka jauh lebih besar daripada kecemburuan kebanyakan manusia yang entah apa yang mereka makan, sehingga tidak ada kecemburuan kecuali sedikit itu. Padahal apa? Langit dan bumi dan gunung hampir-hampir hancur disebabkan oleh ucapan itu. Tapi kenapa mereka tidak hancur padahal mereka sudah
marah dan hampir hancur, Allah Ta'ala menahan mereka. Innallaha yumsikus samawati wal ardo ang tazula. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi jangan sampai mereka lenyap. Karena apa? Terlalu banyak perkara yang menyebabkan mereka marah dan hampir mereka itu hancur. Tapi Allah menahan jangan sampai mereka hancur. Waktunya belum tiba. Waktunya nanti di hari kiamat. Sekarang dengan sunnatullah dan hikmah Allah dijadikan makhluk-makhluk tadi masih terus melayani kita umat manusia yang naudzubillah banyak yang degil-degil dan jahat itu. Kemudian Allah berfirman, wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak layak sama sekali ma yanbaghi dan makana, kata para ahli balaghah, ini adalah larangan dan kemustahilan tingkat yang paling tinggi walaupun bahasanya halus. Ini bagi orang yang paham bahasa Arab. Sama sekali tidak layak Ar-Rahman itu memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Inna fiyah. Tidak ada dari seluruh yang di langit dan di bumi kecuali dia akan datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Bukan ata tapi ati dengan isim fa'il menunjukkan kepastian. Karena ata ini fi'il menunjukkan apa? Jumlah fi'liyah. Itu pun sebenarnya sudah pasti karena kalam Allah pasti. Kalam Allah menunjukkan kepastian. Tapi Allah sengaja mendatangkan apa? Isim fa'il yang menunjukkan jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Dan ini adalah menunjukkan apa? Betul-betul sangat pasti. Sebagai hamba, semuanya hamba. Tidak ada yang datang sebagai putra mahkota minta dimuliakan dan sebagainya. Semuanya hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah telah menghitung, Allah telah menjaga bilangan mereka semua. Wa addahum adda. Betul-betul telah menghitung mereka. Tidak ada yang mampu lari, tidak ada yang mampu menyelundupkan diri atau yaitu lari keluar dari negaranya Allah. Tak ada. Semuanya pasti akan tiba. Semuanya telah diketahui secara lengkap oleh Allah. Semuanya pasti datang. Tak mungkin mampu melarikan diri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Mereka semua mendatangi Allah di hari kiamat secara sendiri-sendiri. Tidak ada yang ini putra mahkota, perlu pengiring, perlu pembantu, perlu apa istilahnya itu? Pasukan pengawal, tak ada. Semuanya hamba dan semuanya datang sendiri-sendiri. Wa qala ta'ala qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah dialah Allah yang maha tunggal, maha satu saja. Dia tidak perlu tambahan-tambahan ini itu. Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Kecuali kalau ada makhluk yang memilih bergantung pada yang lain, ini salah sendiri dia. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak perlu pewaris sebagaimana dia tidak mewarisi dari raja yang sebelumnya. Dia maha tunggal, tanpa batas awal dan tanpa batas akhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Ini semua adalah ayat-ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran, walaupun dengan pola kalimat yang lain, yang intinya sama, yaitu menunjukkan maha sempurnanya Allah. Dia tidak perlu dilahirkan dan dia tidak perlu melahirkan apapun. Baik, ilahuna wallahu a'lam.